Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang senantiasa bersukacita dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan akan meluruskan jalanmu. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau sumber segala hikmat dan juga sumber terang kami. Kami bersyukur atas waktu yang indah yang Engkau berikan untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya di tengah kebimbangan dan juga lika-liku hidup, Engkaulah penunjuk jalan yang sejati. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui renungan ini kami diteguhkan bahwa Engkau sungguh akan meluruskan setiap langkah dan jalan hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir menuntun kami, sehingga kami akan memiliki iman yang senantiasa diperbarui. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, seberapa sering kita berdiri di persimpangan jalan hidup dengan perasaan ragu, dengan perasaan yang cemas. Di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu cepat dalam mengambil keputusan, seringkali kita merasa terbebani oleh perasaan ketakutan akan salah jalan atau salah langkah. Kita cenderung ingin memegang kendali kehidupan ini secara penuh, menyusun suatu strategi atau rencana dari A sampai Z dengan logika kita sendiri dan berharap semua yang kita rencanakan itu akan berjalan dengan mulus, berjalan baik-baik saja sesuai apa yang kita rencanakan. Namun ketika realita yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau jalan di depan tampaknya menjadi berliku-liku dan membingungkan, maka rasa damai sejahtera yang ada dalam hidup kita ini mulai menghilang. Hari ini Tuhan ingin menyapa hati kita dengan sebuah janji yang sederhana, namun janji ini sangat berkuasa, bahwa Tuhan akan meluruskan jalanmu. Tetapi janji ini datang dengan suatu undangan, yaitu undangan untuk berserah dalam menyerahkan diri kita sepenuhnya pada hadirat Tuhan. Bukan sekedar percaya di mulut saja, melainkan berani melepaskan kemudi kendali hidup kita yang kita kendalikan dengan kemampuan kita sendiri. Kita percayakan, kita serahkan sepenuhnya dan membiarkan Tuhan yang memimpin, yang mengendalikan seluruh hidup kita. Mari sejenak kita meneguhkan hati dan merenungkan, sudahkah kita ini benar-benar melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil, atau kita hanya mengandalkan pengertian kita sendiri? Mari kita baca Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudaraku, seringkali dalam menjalani hidup ini kita merasa bingung. Kita harus melangkah kemana. Mungkin itu adalah suatu keputusan tentang pekerjaan apa yang akan kita lakukan, tentang pasangan hidup kita, masalah keuangan yang ada, atau masa depan dari anak-anak, atau masa depan di hari tua kita. Di saat seperti itu, logika kita bekerja dengan keras. Kita membuat suatu daftar
untung rugi atau daftar hal-hal yang kita anggap penting dan apa yang tidak penting. Kemudian kita menganalisis resiko yang mungkin terjadi dan kita mencoba memprediksi masa depan kita. Namun seringkali semakin kita berpikir dengan keras, maka semakin hati kita ini menjadi gelisah. Raja Salomo, penulis Amsal yang dikenal sebagai orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di dunia ini, memberikan suatu resep ilahi untuk mengatasi kegelisahan ini. Resep itu bukan tentang bagaimana kita berpikir dengan keras, melainkan tentang bagaimana kita berserah lebih penuh pada hadirat Tuhan. Mari kita selami beberapa kunci dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan sampai ayat 7 tentang bagaimana Tuhan meluruskan jalan hidup kita. Yang pertama, batas logika dibandingkan luasnya kuasa Tuhan. Frasa yang berkata, "Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Manusia modern dididik untuk mengandalkan otaknya, mengandalkan logikanya. Kita diajarkan bahwa jika kita cukup pintar, kita bisa menyelesaikan masalah apapun. Itu yang dunia ajarkan. Namun Alkitab mengingatkan kita dengan lembut, dengan penuh kepastian, bahwa pengertian sendiri itu memiliki batas. Karena kita manusia yang tidak sempurna, manusia yang penuh kekurangan, manusia yang penuh kelemahan. Bayangkan Anda sedang mengemudi di malam hari yang gelap gulita, hanya dengan bantuan lampu depan mobil kita. Anda hanya bisa melihat beberapa meter sesuai dengan jangkauan sinar lampu mobil kita. Sementara itu, Tuhan melihat dari atas, seperti satelit GPS yang melihat secara keseluruhan pada perjalanan kita. Tuhan tahu mana jalan yang macet, di mana ada jalan buntu, dan di mana jalan itu penuh dengan bahaya yang mengintai karena ada tikungan-tikungan yang curam dan tajam. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu bukan berarti bahwa kita ini dilarang berpikir atau dilarang merencanakan. Tidak demikian, saudaraku. Tuhan memberi kita akal budi untuk kita gunakan dengan bijak. Namun ayat ini melarang kita untuk menjadikan logika kita itu sebagai satu-satunya sandaran hidup kita. Logika kita terbatas oleh waktu, oleh persepsi. Sedangkan Tuhan melihat dari kekekalannya. Ketika logika kita berkata, ini tidak mungkin. Iman kepada Tuhan berkata, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bersandar pada pengertian sendiri seringkali melahirkan berbagai macam kecemasan, berbagai macam ketakutan, berbagai macam kekhawatiran. Sementara kalau kita bersandar pada Tuhan, akan melahirkan ketenangan, melahirkan sukacita, melahirkan damai sejahtera. Yang kedua, mengakui Tuhan ada di segala ruang kehidupan kita. Frasa yang berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu. Kata akuilah dalam bahasa aslinya memiliki suatu makna yang lebih dalam daripada sekedar tahu tentang Tuhan itu ada. Ini berbicara tentang keintiman, tentang bagaimana kita dalam menjalani hidup senantiasa melibatkan Tuhan.
Mengakui Tuhan dalam segala laku itu berarti melibatkan Tuhan dalam setiap detail hidup kita. Bukan hanya ketika di hari Minggu saat kita berada di gereja. Seringkali kita ini membagi hidup kita ke dalam suatu kotak-kotak, berbagai macam kotak-kotak kita bagi-bagi dalam hidup kita. Ada kotak rohani. Kotak ini kita serahkan pada Tuhan. Tetapi ada kotak keuangan, ada kotak karir, ada kotak hubungan kita dengan orang lain. Dan kotak-kotak ini kita pegang dengan erat-erat. Kita berpikir, Tuhan, Engkau urus jiwaku saja. Biar kalau yang lainnya, urusan bisnis, urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan rencana-rencana yang lain, itu urusan saya. Inilah yang menjadi penghalang terbesar mengapa jalan kita itu terasa seperti berliku-liku dan penuh kerumitan. Tuhan ingin dilibatkan saat Anda memilih sekolah anak Anda, saat Anda mengalami suatu konflik dengan rekan kerja, bahkan saat Anda mengelola pengeluaran bulanan Anda. Tuhan rindu Anda melibatkan Tuhan pada semuanya itu. Penyerahan penuh berarti tidak ada area dilarang masuk bagi Tuhan. Semua area hidup kita, kita mengizinkan Tuhan untuk memasukinya. Ketika kita mengundang Tuhan masuk ke dalam setiap keputusan yang kecil, keputusan yang besar, maka saat itulah Tuhan mulai bekerja, merapikan benang-benang kusut yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, kerendahan hati. Ini berbicara tentang pintu masuk hikmat. Frasa yang berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Penghalang terbesar dari tuntunan Tuhan adalah ego kita. Saat kita merasa sudah tahu segalanya, saat kita merasa bahwa pengalaman kita ini sudah banyak, sudah cukup, maka saat itulah kita ini sedang menutup telinga terhadap suara yang dari Tuhan yang memberi petunjuk atas hidup kita. Kesombongan rohani inilah yang membuat kita menjadi buta dalam menjalani arah kehidupan ini. Salomo mengingatkan kita untuk takut akan Tuhan. Ini bukan perasaan takut seperti Anda melihat hantu atau melihat monster, melainkan perasaan yang penuh hormat, perasaan yang penuh kasih, yang luar biasa, dan perasaan yang kita rindu untuk senantiasa berada di dekat Tuhan. Kepada suatu pribadi yang memegang hidup kita dan mengendalikan seluruh alam semesta. Sikap hati yang berkata, Tuhan, Engkau maha tahu dan aku tidak tahu banyak hal. Karena itu Tuhan, aku mau mendengar setiap petunjuk yang dari Engkau. Sikap ini juga menuntut kita untuk menjauhi kejahatan. Karena kalau kita melakukan kejahatan, kita sedang menjauh dari hadirat Tuhan. Jalan Tuhan itu jalan kekudusan. Kita tidak bisa meminta Tuhan meluruskan jalan hidup kita, sementara kaki kita dengan sengaja melangkah ke jalan yang salah atau jalan yang penuh dengan dosa. Penyerahan penuh adalah suatu paket yang lengkap. Menyerahkan keputusan kita dan menyerahkan ketaatan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi jika kita melakukan ketiga hal di atas? Percaya sepenuh hati,
melibatkan Tuhan dalam segala hal, dan hidup dalam kerendahan hati. Janji Tuhan sangat tegas. Frasa yang berkata, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Frasa yang berkata meluruskan jalan, atau dalam terjemahan lain ada yang mengatakan membuat jalanmu rata. Itu tidak selalu berarti bahwa hidup kita akan bebas dari segala masalah. Itu tidak berarti bahwa tersedia suatu jalan pintas yang mulus bagi kita, jalan instan. Tidak demikian, saudaraku. Meluruskan jalan berarti Tuhan akan yang pertama menyingkirkan hambatan yang tidak perlu, yang seringkali kita ciptakan sendiri karena keputusan yang salah. Meluruskan jalan itu berarti Tuhan akan memberikan kejelasan tujuan di tengah situasi yang sedang membingungkan. Dan yang ketiga, meluruskan jalan itu berarti membawa kita sampai ke tujuan yang Tuhan rancangkan bagi kita dengan selamat. Mungkin saat ini jalan di depan Anda terlihat seperti hutan belantara yang lebat, yang seolah-olah tidak akan mungkin bisa kita lalui. Semak belukar, masalah menutupi semua pandangan kita. Tetapi ingatlah, Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli membuka jalan. Dia yang membelah Laut Merah, Tuhan yang meruntuhkan tembok Yeriko, dan Tuhan juga yang sanggup meluruskan keruwetan yang terjadi dalam hidup Anda saat ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin hari ini Anda lelah dalam menjalani hidup ini. Lelah berpikir, lelah melakukan rencana-rencana, dan lelah mencoba mengendalikan segalanya yang terjadi. Hari ini Tuhan mengundang Anda untuk melepaskan semua genggaman tangan Anda yang Anda sedang tegang itu. Berhentilah mencoba menjadi Tuhan atas hidup Anda sendiri. Izinkan Tuhan menjadi nahkoda dalam hidup Anda. Mungkin pengertian Anda berkata bahwa situasi ini sedang buntu, tetapi Tuhan sedang merenda sebuah jalan keluar yang indah yang belum terlihat oleh mata kita. Kuncinya adalah percaya, bukan percaya 50%, tapi dengan segenap hatimu. Serahkanlah seluruh kekhawatiran Anda saat ini juga. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang ada di depan, tapi aku tahu bahwa Engkau ada di sana, karena itulah aku bisa menjadi tenang. Saat Anda berhenti bersandar pada pengertian Anda sendiri dan mulai bersandar pada lengan Tuhan yang kekal itu, Anda akan melihat bagaimana Tuhan dengan caranya yang ajaib akan meluruskan jalan hidup Anda menuju damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang ingin berserah sepenuhnya. Firman-Mu dalam renungan ini sudah mengingatkan kami untuk percaya penuh kepada Engkau dan tidak mengandalkan kecerdasan kami sendiri. Tuhan, ampuni kami jika sering kali kami lebih memilih mengikuti logika dan keinginan kami. Saat kami berada di persimpangan jalan dan harus mengambil keputusan, tolonglah kami untuk selalu mengakui Engkau dan mencari kehendak Engkau lebih dahulu. Kami tahu bahwa hanya Engkau yang bisa melihat masa depan kami.
kami menyerahkan segala rencana dan keputusan kami, baik yang besar maupun yang kecil, ke dalam tangan-Mu. Kami percaya jika kami berjalan dalam ketaatan dan menjauhi kejahatan, Engkau sungguh akan meluruskan setiap langkah dan jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami, dimanapun saudara kami berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.